Shalom saudara-saudara, sekali lagi selamat pagi. Was so great to be here again. Dan saya sangat excited karena saya ingin membagikan mengenai sukacita pada bulan ini. Dan tidak terasa kita sudah mendekati ke akhir tahun ya teman-teman ya semuanya. Almost December. Time is so fast. Gak berasa 1 tahun atau udah lewat ya. Kayaknya baru tahun kemarin kita baru merayakan Natal. Kita kayaknya Natal tahun lalu rasanya kayaknya baru kita mendengarkan lagu Natal, tahu-tahu udah mendengarkan lagu Natal kembali. Time is actually very very fast this year. Oke. Tapi saya juga berdoa untuk semua teman-teman yang ada di tempat ini meskipun ada beberapa yang belum bisa join bersama-sama dengan kita secara offline. Saya ingin encourage juga untuk teman-teman, kalau yang teman-teman yang ada di online juga, jangan khawatir. Meskipun engkau juga mendengarkan secara online, kuasa daripada Tuhan sanggup untuk menjamamu dimanapun engkau berada. You don't have to worry. But kalau saudara punya kesempatan untuk bisa datang berkumpul bersama, kita mau berkumpul bersama. Kita mau bersama-sama because there's a strength ya. Mungkin orang-orang belakangan ini mulai memberanikan diri untuk berkumpul. Kalau saudara-saudara bisa berkumpul dengan teman-teman, mulai berani berkumpul untuk teman-teman, dengan saudara seiman. Why don't you spend a little bit time dengan saudara-saudara yang ada di sekitar kita semuanya. Dan say hi, how are you doing, tanya keadaannya gimana. Dan kalau saudara bisa datang pada hari Minggu, spend a little bit time, about an hour, saat paling lama mungkin 1,5 jam, bisa bertemu dengan teman-teman kita semuanya, sama-sama kita berkumpul. Karena apa? Pada saat berkumpul, Tuhan sendiri juga mau memberikan berkatnya. There's blessings when you gather. Amin. Ada berkat yang spesial yang Tuhan mau berikan pada saat kita berkumpul bersama. Dan puji Tuhan, Jakarta pada bulan ini telah memasuki level pertama. The best condition dari awal pandemi. Can you imagine? PPKM udah turun ke level 1. It's getting better and better. Dan kita juga jangan lupa untuk selalu mendoakan kota kita yang tercinta. Mendoakan Jakarta, mendoakan pemerintahannya, mendoakan Indonesia. You know, don't forget, don't just criticize, just ngatain aja gitu ya. Tapi saudara-saudara, kalau saudara ngatain, saudara harus 10 kali lipat lebih banyak mengatakan berkat. Oke. For every criticism, 10 times good words. Karena good words itu carry out weight. Ada berkat, ada kuasa di sana, ada perkataan. Kan kita udah tahu ya, waktu tahun lalu kita berbicara mengenai declaring and seeing good, you declare and you see good. Oke, tahun ini kita mendeklar bahwa setiap jemaat boleh dilindungi, setiap jemaat boleh mengalami pencukupan daripada kebutuhan. Oke, mungkin ada yang masih sulit dalam hal usaha, mungkin ada yang masih sulit juga, mungkin ada yang belum melihat secara merasakan kayaknya kok nggak sampai kayak gimana banget gitu pastor tahun ini. Tetapi saudara nggak tahu betapa kadang-kadang kita melupakan berkat kesehatan salah satunya. Itu adalah berkat yang terindah. Percuma kita punya segala sesuatu tapi kalau tubuh kita sakit gitu kita nggak bisa kemana-mana juga. So we pray that every one of you, setiap daripada saudara-saudara baik yang mendengarkan offline maupun online, mengalami kesehatan, overabundance of health. Selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Sama seperti dan baik-baik saja, sama seperti jiwamu juga baik-baik saja. I pray that you have a good mental health. That's very important. Makanya kita banyak berbicara mengenai bersukacita dan pada saat kita ngumpul, kemarin by the way hari Jumat malam, kita ngumpul bareng, kita melakukan our pilot program of HO. Jadi HO itu hangout atau komsel gabungan. Pertama kali kita mencoba secara offline. Ini luar biasa sekali.
So next time ada HO bersama-sama, ada hangout, physical hangout, you wanna join, please join. Dan biasanya kita adakan, kita adakan di tempat yang terbuka atau semi terbuka. Kita bisa sama-sama still observe the protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Tetapi kita juga bisa berkumpul satu dengan yang lainnya, we break bread together, and there is sukacita. Ada sukacita yang luar biasa. You know that isolation atau terisolasi secara baik secara mandiri, karantina secara mandiri itu sebenarnya is not our nature. Itu bukannya sifat alami daripada manusia. We are meant to connect with one another. Kita ini diciptakan untuk terkoneksi, terhubung satu dengan yang lainnya. What happen is, apa yang terjadi apabila kita dipisahkan satu dengan yang lainnya, sama seperti domba kalau dipisah-pisahkan sendiri-sendiri, itu gampang stres, gampang sakit. Saudara kalau lihat domba yang menyendiri gitu, jalan sendiri, biasanya dia itu either mengalami sakit, stres, atau ketakutan. Dan pada saat ketakutan, mulai mikir yang aneh-aneh, mulai overthinking, mulai mengalami halusinasi sendiri, mulai mengalami gangguan atau mengalami kalau saya bilang mengalami depresi, mengalami stres gitu ya. Sehingga pada saat dia sendirian, gampang sekali yang namanya pemangsa itu memangsa. Karena apa? There's strength in numbers also. Orang yang bahkan di kitab pengkhotbah dikatakan lebih baik seorang berdua, jadi kalau ada satu yang jatuh, satunya bisa ngangkat. Ya kan? So ini it's in line with the Bible juga, bahwa di mana ada saudara-saudara seiman yang berkumpul, yang saling menguatkan satu dengan yang lain, itu ada anointingnya, ada powernya. Oke? Dan ada perlindungan, saudara. Saya nggak berkata mengenai datang ke satu tempat saja, tetapi terhubung atau bersekutu satu dengan yang lainnya. Jangan lupakan hal ini. Oke? Jangan lupa untuk ngumpul satu dengan yang lainnya. If you have a chance, ngumpul, berkumpullah. Oke? Berkumpullah. Sesuai dengan anjuran pemerintah, kita juga masih bisa berkumpul. Saudara kalau makan juga pasti ngumpul juga. Oke? Pakai waktunya untuk bersekutu satu dengan yang lain. Nah, Ibrani 10 ayat 25, ini saya ingin ulas sedikit aja gitu ya mengenai hal ini. Bahwa pada saat itu orang-orang Yahudi, pada zaman Rasul Paulus waktu itu, dia menuliskan kitab Ibrani, itu banyak yang mungkin saat itu tuh karena pressure atau karena keadaan. Karena saat itu tuh mungkin berkumpul itu juga banyak risikonya. Karena kondisi politik, kondisi keamanan. Tetapi Rasul Paulus dia mengencourage. Dia sangat mengencourage. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Memang hal ini itu mungkin sering dipakai sebelum pandemi pun sering dipakai gitu ya. Terutama untuk mengajak atau dasar untuk mengajak orang untuk jangan lupa ke gereja, jangan lupa ke gereja, ya kan? Sekarang orang jangan lupa pakai masker, jangan lupa social distancing, ya kan? Lebih ingatnya lebih itu, tetapi kita sampai lupa gitu. Bagaimana caranya berkumpul? Bagaimana caranya menyembah bareng, memuji Tuhan bareng? Bagaimana caranya bersekutu? Orang itu sampai lupa. Karena kita udah terlalu sering untuk sendiri-sendiri. Kita terlalu sering berada di rumah, berada di tempat sendiri-sendiri, kita sampai lupa how to fellowship. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan ini selalu relevan. Ini bukan hanya berbicara mengenai ibadah secara service, tetapi juga in other places di mana engkau bisa berkumpul dengan teman-teman sekalian.
Salah satunya adalah hangout. Hangout ini nanti akan diadakan lebih sering lagi secara offline. Dan nanti ada kemungkinan akan diadakan, ada sebagian mungkin yang selang-seling baik secara hybrid maupun secara offline. Mungkin akan dipecah lagi ke beberapa tempat. Jadi teman-teman yang kemarin gak sempat datang untuk hangout, nanti bisa ikut hangout lagi. Bisa ikut hangout di tempat yang paling dekat dari lokasi kalian masing-masing. Dan ini nanti akan diumumkan lewat our social media, lewat WA Blast semuanya. So jangan takut teman-teman. There will be a time nanti kita bisa ngumpul kembali. There will be a time kita bisa saling menguatkan kembali. Tetapi di encouragement daripada Rasul Paulus, mengapa jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan orang. Ini ada dalam konteksnya Ibrani 10 ayat 23 dan 24. Dikatakan marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Oke? Kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Saudara, kalau kita berharap, pasti kita berharap kepada Tuhan. Kita berharap untuk diselamatkan. Kita berharap bahwa suatu hari kita akan diangkat bersama-sama dengan Kristus, bertemu di awan-awan. Itu adalah pengharapan kita. Itu adalah sikap kita sebenarnya. Seharusnya menantikan pengharapan itu juga. There will be rapture. Saudara, saya katakan akan ada pengangkatan. GBC percaya akan pengangkatan, akan rapture. So I have to state this. Oke? Ini dasar kepercayaan kita karena apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Bukan saya yang mengatakan, tetapi apa yang Alkitab katakan. Dan dikatakan ia yang menjanjikannya setia. He is faithful. We are not faithful. Kita mungkin gak setia. Tetapi dia yang menjanjikan itu setia. That's why kita bisa berharap kepada dia. Kemudian dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Bukan hanya memperhatikan, itu artinya melihat, to behold. Untuk consider one another. Untuk bisa saling lihat. Mungkin teman-teman kalau teman-teman kalau misalnya nggak ada yang memperhatikan sama sekali gitu ya. Biasanya rada bete ya orang ya. Udah pasang status di Instagram keren-keren gitu ya, nge-like gak ada sama sekali gitu. Rasanya kita aja rasa bete. Bener kan ya? Tapi begitu ada gitu ya, wah gitu ya. Bukan caper, bukan apa. Tetapi memang manusia itu butuh untuk diperhatikan. Butuh untuk di cared for. Butuh untuk di-consider. Makanya kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Konteksnya karena apa? Karena kita diciptakan oleh Tuhan untuk bersama-sama kita mempunyai pengharapan yang sama. Kita bersama-sama kita mempunyai tujuan yang sama. Mau ya kalau kita punya tujuan yang sama, mau ya kalau teman kita hilang harapannya. Karena dia udah merasa bahwa udah gak ada lagi harapan di dunia ini. You know that rate daripada suicide itu salah satu yang paling tinggi itu tahun ini. Orang itu keinginan untuk bunuh diri itu paling tinggi, itu sangat tinggi sekali. Karena apa? Secara mental itu down banget. Melihat kematian ada di mana-mana, itu membuat orang itu jadi gak ada harapan sama sekali. Membuat orang itu merasa, is there any hope for this life? Mendingan mati aja sekalian. And that's what the devil wants. That's why waktu kita saling memperhatikan teman satu dengan yang lainnya, dengan apa? Caranya dengan saling mendorong di dalam kasih dan saling mendorong dalam pekerjaan baik. Nah, barulah ayat yang berikutnya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jadi saya simpulkan, mengapa atau bagaimana caranya kita bisa mendorong dalam kasih dan mendorong dalam perbuatan baik adalah dengan cara kita berkumpul dalam ibadah. Ini jelas kan? Konteksnya jelas.
Jadi waktu kita mendorong, kita bagaimana cara kita memperhatikan satu dengan yang lainnya kalau kita nggak ibadah bareng-bareng. Kalau saya bisa ngelihat kamu ada di sini, I can see you, I can see that maybe you are in need. Mungkin kamu ada kebutuhan. Tapi kalau saya ngelihatnya secara online, saya juga nggak tahu gitu loh. For those yang masih online, I'm praying for you as well. Tetapi lebih gampang untuk memperhatikan kalau saudara ada secara fisik. Saudara ada di sini, saya ngeliatin, saya tahu nih. Oh, kayaknya saya rasakan nih teman saya ini lagi down. Saya rasakan teman saya yang satu ini lagi perlu diperhatikan. Yang satu ini rasanya kok lagi gak enak gitu ya. Dan ini kita perlu untuk lakukan. Karena apa? This is the word of God ini mempunyai efek untuk saudara-saudara. Pada saat dibagikan secara fisik kayak begini, dibagikan, diberikan kepada saudara-saudara, there is power, saudara. There is power to heal, there is power to save. Dan pada saat saudara ngomong sama satu dengan yang lainnya, mendorong dalam kasih, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, kuasanya itu ngalir, saudara. Ada kuasa kesembuhan, ada kuasa keselamatan, ada kuasa pemulihan. Siapapun yang mungkin memperhatikan orang just by saying hi, it might save that person. Memungkinkan sekali untuk menyelamatkan orang itu. Memungkinkan sekali bahwa orang itu mungkin aja on the verge, mungkin aja ada di jurang, dia itu udah mau snap, putus harapannya. Bisa menyelamatkan saudara. Amin. Nah, kalau saudara lihat ya di sini ya bahasa Inggrisnya. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking. Ini nyambung saudara. Kalau di bahasa Indonesia pakai titik, ini semua nyambung. So, stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as in the manner of some, but exhorting one another. Ada kuasa juga untuk saling menegur. Kalau teman-teman kita ada yang mau buat salah, ada yang mau make a bad investment, atau ada yang atau mendengarkan advice yang kurang baik gitu ya, atau mungkin terpengaruh satu dengan yang lainnya, kita bisa bilang, jangan lupa loh, kamu salah loh, kamu kayak begini. Ini ada suatu kuasa untuk kita ini bisa meng-counsel one another. Bukan saya aja yang sendiri yang meng-counsel, Kalau saya suka mengadakan counseling pranikah, namanya BPN, bimbingan pranikah, Yang di-counsel itu siapa? Pasangannya. Yang meng-counsel siapa? Sebenarnya bukan saya, yang meng-counsel siapa? Yesus yang meng-counsel. Karena apa? Saya juga perlu dibimbing. Kadang-kadang saya belajar banyak pada saat saya counseling satu dengan yang lainnya. Pada saat saya meng-counseling pasangan, saya diingatkan akan pernikahan saya sendiri. Jangan salah, saudara. Kadang-kadang orang bilang, pastornya ini semuanya pasti udah tahu semuanya dia. Makanya dia bisa bimbingan pranikah. Siapa bilang? Belum tentu. Bahkan saya sering bilang itu. Yang penting bahkan bukan bimbingan pranikah. Yang penting bahkan lebih penting bimbingan pasca nikah. Kalau orang banyak sekali bimbingan pranikah, banyak sekali dikasih poin-poin, belum tentu kamu ingat satu poinnya itu. Tapi kalau namanya pasca nikah, sebelum pernikahan gak ada pertanyaan. Habis menikah pertanyaannya mendadak banyak sekali. Terus habis itu pastornya udah sibuk kadang-kadang layanin yang lain. Mumpung nih sekarang masih enak nih gitu ya, dalam artian itu waktunya masih enak. Gak berapa banyak orang itu saling ketemu. Yuk pasangan-pasangan yang setelah menikah, let us fellowship together. Let us be counseled together. Amin. Kenapa Pastor Gard? Baru menikah ya, kayak orang baru menikah ya. Pastor Gard ini ya merasakan honeymoon ya. Honeymoonnya setiap hari gitu loh. Ini luar biasa sekali.
Kalau mau advice mengenai honeymoon boleh tanya Pastor Gad. Kalau mau nanya mengenai bagaimana menjadi bucin, tanya Pastor Fedri. Dia main gitar gitu ya. Wah, di rumah main gitar gitu ya. Istrinya aduh gitu, wah luar biasa. I'm just joking with you. Okay. Let's keep firm grip, the message. Let us keep firm grip on the promises that keep us going. He always keep His word. Let's see how inventive we can be encouraging love and helping out the message-nya. Not avoiding worshiping together, but spurring each other. So, saudara, what is the big day? Hari yang besar itu apa sih? Dia ngomongin mengenai the day. The day. Hari di mana kita bisa bertemu dengan Yesus. Ini loh, kita harus encourage satu sama lainnya. Karena kita mau bertemu dengan Yesus. Kamu nanti ada di sana, di surga, bakalan ketemu satu sama lainnya. Yang kamu gak seneng pun bakalan ketemu ada di sana. So let us encourage ketemu dulu sekarang, daripada nanti ketemu di sana. Kamu kemarin yang punya utang sama saya, kamu yang kemarin banyak hal ketemu kayak gini kayak gitu gak enak sama saya. Why not start now? Amin, amin. Orang ya pas begitu keluar nih, begitu diperbolehkan untuk berkumpul, saudara notice gak bahwa secara mental, secara emosi itu banyak yang mengalami kebingungan. Bagaimana caranya to relate with one another. Sampai bingung. Bahkan saya cenderung boleh berkata, kadang-kadang emosinya jadi keluar tidak terkendali. Kadang-kadang sangat meluap-luap, makin menjadi-jadi. Sampai terkadang saking tidak terkendalinya, saking liarnya. Mereka waktu mengekspresikan yang satunya gampang juga, gampang sensitif juga. Jadi gampang tersinggung. Satu dengan yang lainnya. Padahal dulunya oke-oke aja. Pas ketemu rasanya aneh. Karena kita udah terlalu lama terisolasi satu dengan yang lainnya sampai lupa bagaimana how to communicate, how to relate with one another. Bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara berhubungan. Why? Karena di rumah beban mental itu sangat berat. Amin. But our posture, harapan kita adalah jangan kita berharap wah nanti toh kita juga meninggal juga. That is not how God wants us untuk menghadapi the day. Cara menghadapi hari yang mendekat itu, hari Tuhan itu ada di kitab 1 Tesalonika 1 ayat yang 10 dikatakan, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. And to wait, menunggu saudara, menunggu kedatangan Yesus. Posture kita bukan yang menunggu mati, tetapi menunggu kedatangan daripada Yesus. Kita nggak hidup ngabis-ngabisin doang sampai mati, sampai meninggal. Enggak. We will meet His Son. Why? Karena Dia sendiri yang akan menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Dia sendiri yang akan menyelamatkan kita. That is our posture ini lebih penting daripada pengetahuan tentang rapture kapan ini bakal. Saudara nanya sama saya, sampai sekarang pun saya nggak akan bisa jawab rapture kapan akan datang. Kalau saya bisa jawab tanggal, bulan, hari, tahun, saya nabi sesat. I cannot. The Bible never say kapannya ininya. Tapi saudara bisa melihat tanda-tandanya? Yes. Apakah semakin dekat? Yes. Saya harus katakan demikian. That is all I can say. Saya bisa mengajarkan saudara mengenai mau pre-tribulation, post-tribulation. No. Itu bukan mattersnya, bukan di sana teman-teman. You can learn banyak daripada pengajar-pengajar yang jago sekali mengajarkan tentang eskatologi. Bagaimana mengenai pelajaran, mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi saudara, lebih penting lagi adalah sikap kita saat ini itu bagaimana. Apakah sikap kita hopeful atau sikap kita hopeless? Apakah sikap kita joyful pada saat kita berharap
atau sedih. Karena wah, saya udah bakalan ini kayak gini nih, bakalan gak ada harapan lagi. Mental kita udah down. It's not hoping for death. Bagaimana sih sikap kita pada saat bertemu dengan Dia? Apa yang terjadi pada saat kita bertemu dengan Yesus? Dikatakan di kitab Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Pada saat Yesus bangkit daripada kematiannya, dibilang ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pertama, ini adalah orang yang ketakutan, ngumpet di rumah masing-masing. Bukankah ini sikapnya seperti kita kadang-kadang pada saat kemarin lagi PPKM yang level tinggi, kita juga semuanya kadang-kadang takut berada di rumah masing-masing, ya kan? You know, we are so afraid. Kadang-kadang kanan, kiri, banyak kematian, sini, sana. Kita lihat teman-teman dekat kita semua. Tetapi pada waktu itu, dibilang datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus itu mau berdiri di tengah-tengah kita semua kalau kita lagi takut. Dia mau ada di tengah-tengah kita. Apapun masalahmu saat ini, apapun problemmu, maybe it's a health problem. Mungkin ada masalah usaha, mungkin ada masalah pernikahan, mungkin ada masalah dengan kegagalan. Yesus mau berdiri di tengah-tengahmu untuk menghilangkan rasa takutmu. Dan dia berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera. The first thing yang dia ngomongin adalah damai sejahtera. His peace. Dia mengingatkan kita. Karena apa yang dia tinggalkan itu damai sejahteranya. Ya kan? Kita belajar sebelumnya mengenai peace. Ya kan? Beberapa bulan yang lalu ngomongin mengenai peace. Damai sejahtera bagi kamu. Shalom, shalom, shalom. Shalom in everything that you do. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Kamu kapalmu lagi goyang. Kapal bisnismu, kapal usahamu, kapal pernikahanmu lagi goyang. Tuhan Yesus cuma bilang shalom. Dia ingin menenangkan badai yang ada di dalam hatimu. Dan sesudah berkata demikian, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Akibatnya apa? Setelah ditunjukkan bahwa dia telah mengorbankan, dia ingin menunjukkan bahwa dia telah berkorban. Untuk semua problem-problemmu, dia telah berikan solusinya. Tangan yang tertusuk paku, bukti, he has paid you. Dia yang mengerjakan semuanya, dia menebus dengan tangannya sendiri. Lambung, air dan darah. Lambung itu juga berbicara mengenai rusuk ya, samping sini ya rusuk. Dia itu mengingatkan kamu bahwa kamu adalah pasangannya, kamu adalah gerejanya. Aku mati untuk gerejanya. Aku mati untuk masalahmu. Apapun siapapun, dimanapun engkau. Kalau engkau adalah gereja daripada Tuhan Yesus Kristus, Yesus cuma bilang, I die for you. Dan sebabnya, akibatnya apa? Murid-murid itu rejoice. Mereka bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Can you imagine? Jadi waktu mereka bersuka cita karena apa? Mereka melihat Tuhan. Saya berdoa kepada semuanya, baik yang ada di offline maupun online, that you will see Him personally, saying peace, 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 shalom, shalom, shalom. Dan kamu akan mengalami sukacita. Itu reasonnya bahwa kamu karena melihat Tuhan. Melihat Yesus ada di tengah-tengahmu. Melihat Yesus ada di tengah masalahmu. Melihat Yesus memberikan solusi demi solusi. Bukan kamu. Kadang-kadang kita suka ini ya. Bilang, iya kalau saya fellowship, kalau saya ketemu itu saya senang. Tapi reasonnya kalau cuma ketemu-ketemu doang. Senangnya itu cuma sebentar. Gak bisa long lasting. Gak bisa lama efeknya. Makanya kalau kita kadang-kadang cuma ketemu orang, cuma sekedar hahaha doang, efeknya gak lama. Tapi begitu kita bersama-sama berkumpul, terus kita melihat Yesus, Yesus dibukakan,
By the way, di dalam hangout kemarin, Yesus kita bukakan, begitu dibukakan, itu sukacita. Sukacitanya dibawa pulang. Kamu tahu dan tahu pada saat kamu melihat Yesus, pada saat Yesus dibukakan, kamu tahu masalahmu diselesaikan. Dan ditutup lagi. Ditutup lagi dengan apa? Maka kata Yesus sekali lagi, once again dia katakan damai sejahtera bagi kamu, sampai diulang 2 kali. Penting sekali bahwa sukacita ini disandwich juga oleh peace. Always being protected by peace. Dengan damai sejahteranya Yesus, sukacitamu itu tidak akan pernah hilang. Amin. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Barulah kamu bisa pergi membawa sukacita itu ke orang lain. Sukacitamu akan nular satu dengan yang lainnya. Amin. Waktu saya melihat teman-teman sekalian pada datang gitu, saya cuma melihat Tuhan Yesus itu baik. Saya waktu melihat teman-teman kemarin saya join di HU, saya cuma melihat Tuhan Yesus baik. Saya melihat betapa sukacitanya saya bisa lihat teman-teman semuanya itu cuma menunjukkan satu hal. Bahwa Yesus itu nyata dalam kehidupan gerejanya. Benar-benar nyata. Can you imagine that things can get worse? Kematian itu bisa kemarin tahu ya, ada beberapa orang atau orang yang cukup terkenal sekedar kayak gitu aja, baru ngomong, baru posting, baru IG, baru ini, baru live, baru stories, udah nggak ada. So many people, life is so quick. But I tell you bahwa Tuhan Yesus itu datang, dia itu datang untuk memberikan kehidupan. Yang mengambil itu selalu si iblis. Jangan percaya bahwa ini kehendak Tuhan, itu kehendak Tuhan. Dikit-dikit ini kehendak Tuhan, itu kehendak Tuhan. No, it's not. Belum tentu saudara-saudara. Amin. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. That's why the kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Always in the Holy Spirit. Dia ingin mengingatkan nih. Roh Kudus itu selalu ingin mengingatkan. Selalu ingin mengingatkan satu dengan yang lainnya. Bahwa I love you and I give you my peace. I give you my joy. Dia itu selalu mengingatkan. Kalau gak ada Roh Kudus, your joy will not remain. Gak ada Roh Kudus yang ada di dalammu, your peace will not remain. Yang menyebabkan engkau bisa mengalami damai sejahtera dan sukacita dan kebenaran itu karena Roh Kudus diberikan kepadamu. He gave you that. That's why it's permanent. Permanen, saya bilang permanen. Righteousness, peace, and joy sifatnya permanen ada di dalam Roh Kudus yang ada di dalammu. Nggak bisa ke dalam keluar hilang, dikit-dikit hilang damainya, ya kan? Aduh, begitu berantem sama istri, berantem sama suami, hilang damai sejahtera. Begitu berantem, hilang sukacitaku. Itu namanya perasaan. Perasaanmu can come and go. Datang dan pergi, damai sejahteramu bisa come and go. Rasa damai sejahtera, rasa damai, perasaan ya, emosimu, itu emosi. Tapi beda dengan damai sejahteranya Yesus. Beda dengan sukacitanya Yesus. It remains. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Wow. You will show me the path of life. Yesus sendiri berkata, I am the life. Sayalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini loh, you will show me the path of life is talking about Jesus. Jalan akan kehidupan itu. Dikatakan in your presence is fullness of joy. Ini udah dikatakan waktu itu dibahas mengenai presence itu sama dengan panim atau muka. Ya kan? In his face, dalam mukanya itu ada approval. That's very true.
Dan ada presence-nya. Dibilang present itu ngomongin mengenai saat ini. Bukan sekedar nanti atau kapan, tapi now. Presence, now. That's right. Because He is the great I am. He is the great I am. Whatever your need is, apapun yang kau butuhkan saat ini, Dia selalu bersukacita untuk memenuhi kebutuhanmu. Saya katakan sekali lagi, apapun kebutuhanmu saat ini, Tuhan akan selalu bersukacita untuk bisa memenuhi kebutuhanmu. Bukan saya yang bersukacita untuk memenuhi kebutuhanmu, tapi Tuhan yang bersukacita. Karena apa? Saya belum tentu bisa memenuhi kebutuhanmu. As a pastor belum tentu bisa. Tetapi Yesus, Dia sanggup untuk memenuhi kebutuhanmu. Karena Dia sudah melihat provision-nya. Dia sudah melihat solusinya. Sebab itu Dia sangat bersukacita untuk bisa memenuhi kebutuhanmu. Apapun kebutuhanmu saat ini. That's why di dalam presence-nya there's always fullness of joy. Pada saat kau bertemu bersama-sama di gereja, bareng-bareng di HO, ada joy. Ada joy-nya itu ada joy yang full. Itu bukan karena perasaanmu tok. It's not your feeling. Itu adalah presence-nya Dia. There is His presence. Amin. At your right hand are pleasures forevermore. Ini menarik, tangan kanan. Kanan berbicara mengenai siapa? Siapa yang ada di sebelah kanan Allah Bapa? Yesus. Yesus itu ada di tangan kanan. Itu sebabnya di dalam hadiratnya selalu ada sukacita. Selalu ada kenikmatan. By the way, nikmat itu dari kata naim. Naim itu kita ngomongin mengenai seseorang yang menyenangkan. Seseorang yang memberikan sukacita. A joy to be around. In the right hand ada satu orang yang selalu joyful to be around. Kadang-kadang kalau kita datang ketemu orang, not necessarily joyful to be around. Karena apa? Orangnya itu kadang-kadang asem banget gitu. Sedih terus gitu. Some of those people, you know, I ditanyain gitu, ketemuan yuk. Saya agak ragu gitu, pengen ketemu gitu. Because you are not joyful to be around. You're not pleasing to be around. You drain me. Kadang-kadang engkau nyedot, malah kayaknya itu berasa kesedot banget gitu loh. Tetapi saudara harus tahu, kadang-kadang kita ini datang kepada orang yang belum tentu menyenangkan. Tetapi kalau kita ingat bahwa di 2-3 orang berkumpul, Yesus itu ada di tengah-tengah mereka. Yang menyenangkan belum tentu orang itu. Tetapi Yesus Dia akan menyenangkan. Dia itu orang yang menyenangkan ada di tempat itu. Dan Dia bisa memutarbalikkan keadaan atau suasana menjadi menyenangkan. Bukan karena kamu. Bukan karena orang itu. Tapi karena Dia. In His right hand there is pleasure. Selalu ada sukacita. Nah ini bayangannya seperti how good and how pleasant it is for brothers to come together. Ya kan? Satu dengan yang lainnya pada saat berkumpul itu enak. Memang ada, Tuhan itu ada di sana. Ya kan? Seperti embun yang dari Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion. Ya kan? Seperti minyak di atas kepala Harun mengalir ke janggut dan jubahnya turun. Teman-teman semuanya, para pastors, para leaders, para server, you want your friends, your jemaat gereja semuanya bisa mengalami apa yang kau alami. Engkau perlu mengalami sukacitanya daripada Tuhan Yesus. Engkau perlu menikmati Yesus terlebih dahulu. Menikmati yang namanya nikmatnya itu. Jadi itu turun nanti, dari atas turun. Kalau saya bete terus nih, khotbahnya bete, terus bikin bete orang gitu. Gak heran kalau jemaatnya pada bete semua. Karena dari atas turun ke, mengalir kan, turun ke bawah. Gak mungkin kan gitu minyak naik-naik ke atas gitu. Susah itu. Enggak pastor, itu hukum kapiler. Ya whatever lah.
Well, sukacitanya Yesus itu sukacitanya kita semua. Sukacitanya Yesus, sukacita Yesus yang menunjukkan bahwa di dalam Dia satu-satunya itu ada sukacita yang sebenarnya. Amin. That's why kenikmatan yang sifatnya kekal itu cuma ada di Dia. Salomo dulu tidak bisa mengalami kenikmatan yang sangat kekal karena dia nggak punya apa yang namanya tangan kanan, yaitu umur panjang itu. He will satisfy you with long life. Dia nggak mendapatkan, Salomo matinya by the way nggak terlalu lama. Dia cuma punya tangan kiri. Tangan kirinya ada kekayaan dan hikmat, tapi tangan kanan dia nggak ada. Karena Yesus belum lahir. Yesus belum berkorban untuk kita semua waktu itu. Tetapi di tangan kanan ada Kristus. Dialah yang memberikan sukacita bagi kita semua. That's why dua tangan itu penting. Both hands of wisdom will hug you. And bukan hanya umur panjang, tetapi kekayaan dan nikmat juga dikasih semuanya. That's why nikmat banget kalau berada di dalam Dia. Berada di dalam Dia. Banyak orang bisa buat orang lain tertawa ya. Stand up comedy banyak lah. Gitu ya. Kita sering dihibur kan waktu kita nonton TikTok gitu ya. Tahu nggak kalian dihibur biasanya waktu apa? Ngeliatin orang lain sengsara, kesandung. Itu malah ketawa. Ngegibahin orang paling enak kan? Iya kan? Wah begitu dia kesandung gitu nyemplung kali atau nyemplung got. Wah kita ketawa gitu. Kita tertawa di atas penderitaan orang lain biasanya. Ya kan, ada yang salah ngomong lah atau kayak gimana. Video yang lucu-lucu. Kita berharap kita bisa senang terus dengan hal itu. Tapi saudara bayangkan, makanya makin lama kita berada di dalam sosial media, liatin Reels, liatin TikTok. Kayak anak saya bilangnya itu cancer. Udah kayak ini cancer TikTok, cancer ini. Kayak nggak bisa stop gitu loh. Kayak nggak bisa stop, kayak menjalar gitu. Tambah lama, tambah seru, tambah lama, tambah seru. Akhirnya kita nggak bisa keluar dari situ. Gitu loh. Oke? But I'm not saying bahwa kita nggak bikin TikTok ya. I'm not saying that. Justru TikTok bisa dipakai untuk menyebarkan sukacita. Amin? Iya kan? Orang kan sukacita salah satunya ekspresinya apa? Bernyanyi, tertawa, kemudian menari lah. Ya kan? Di TikTok kan banyak tarian kan gitu loh, bikin orang seneng juga kan gitu loh. Tapi semuanya itu kembali kalau sekedar hanya menonton saja, itu sifatnya nggak lama. Sifatnya itu only temporary. Tetapi di dalam Kristus itu kita bisa mengalami nikmat terus menerus. That's why you need to get in the word yang akan menyebabkan kamu itu bisa mengalami sukacita itu. Sukacita itu spill over keluar, dia itu meluber keluar, bawa sukacita bagi orang lain. Amin. Amin. Dalam Yesus kita mungkin gak mengalami masalah. Mungkin. Dalam Yesus kita gak bisa sedih sesaat. Yes mungkin. Tetapi sukacitanya di dalam Dia, di dalam Yesus selalu membuat kita menjadi kuat kembali. Gak bisa ngedown terus gitu loh. Kamu ngedown sebentar terus naik lagi. Kamu ngedown sebentar terus naik lagi. That's the true joy. You will never stay down. You cannot keep a blessed man down. Amin. Yang terakhir. Sebab itu sukacitanya Yesus itu sebenarnya adalah the true strength. Kekuatan kita. Amin. Nehemia 8 ayat 10 katakan demikian. Lalu berkatalah ia kepada mereka. Ini Nehemia ya. Nehemia. Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis. Dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ini bahasanya sukacita karena Tuhan. Joy because of the Lord. Tapi aslinya bukan katakan demikian. Bahasa Inggrisnya apa? Then he said to them, go your way. Eat the fat. Siapa yang suka eat the fat?
I love eating bacon, I love eating fat. Karena kalau babi, Pastor Yudi paling suka lah gitu, eating lemak-lemak babi gitu ya. Karena apa? Ya itu, your path drips with fatness, kayak gitu. Drink the sweet and send portions to those for whom nothing is prepared. For this day is holy to our Lord. Do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. Jadi bukan sukacita karena Tuhan, tetapi sukacitanya Tuhan itu yang menjadi kekuatanmu. Ini masalahnya waktu ini, tahu nggak? Waktu ini ngapain sih? Ini konteksnya adalah pembacaan Taurat. Waktu orang dibacain Taurat, mereka nangis. Tapi waktu dikatakan, go your way, eat the fat, drink the sweet. Itu dikatakan, eating, drinking. Makan perjamuan, makan roti, minum anggur. Perjamuan, be happy. Mendadak happy langsung. Bahkan dikatakan jangan berduka cita. Ayat sebelumnya 9 dan ayat ke-11 setelahnya itu 2 kali dikatakan hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu, jangan kamu berduka cita dan menangis. Dikatakan demikian. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. In the law you are always sad. Under grace you are always joyful. You are always joyful. Wherever you go, meskipun kau punya masalah, meskipun kau punya banyak beban, tapi you are always joyful. Karena His joy, not your joy. His joy is your strength. Karena itu, it's not because karena masalah atau kayak gimana. Semua orang punya masalah. That's why, kalau kamu lagi ada masalah, ambil rotimu dengan sukacita. Dikatakan di Khotbah 9 ayat 7-9, mari makan rotimu dengan sukaria, minum anggurmu dengan hati yang senang. Waktu kita perjamuan, by the way, can I have the perjamuan, sorry. Karena Allah sudah lama berkenan, thank you, berkenan akan perbuatanmu. God is pleased with your works. This is not our work. This is the finished work of Jesus Christ. Ini adalah pekerjaan daripada Yesus Kristus sendiri. Karena dia sudah berkenan. Makanya pada Yesus, dia berkenan karena Yesus. Maka kamu ambil perjamuan dengan sukacita. Jangan ambil perjamuan sikapnya kayak orang dibaptis pakai sayur asem. Please. Saudara tidak diciptakan untuk berduka cita. Saudara diciptakan untuk bersukacita. Karena Allahmu adalah Allah yang penuh sukacita. Esensinya dia adalah sukacita. Itulah aturan kerajaannya, sukacita. Kamu mau ngalamin tragedi apapun, sukacitanya Tuhan gak ada efeknya dengan perasaanmu, gak ada efeknya. Sukacitanya Tuhan itu tetap. That's why sukacitanya tidak bisa diambil daripadamu dan itulah kekuatanmu. Di mana engkau justru membutuhkan, engkau butuh untuk dihibur, engkau butuh untuk mengalami kekuatan itu, engkau butuh Dia. Jangan bergantung pada orang, sukacitanya jangan bergantung pada hal-hal yang tidak bisa memberikan sukacita yang permanen. Gantungkanlah sukacitamu pada hal yang permanen. Amin, amin. Saudara kalau perhatikan ayat 11 juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, janganlah kamu bersusah hati. Pertama ya, ayat ke-9, saudara kalau perhatikan ayat 9, hari yang kudus jangan berduka cita atau bersuka cita. Kedua, dikatakan ini hari yang kudus, bersuka cita. Ayat ke-11 dikatakan hari ini adalah kudus sampai 3 kali loh. Kudus, jangan kamu bersusah hati. So, joyfulness hubungannya dengan kekudusan. To be joyful is to be holy. To be joyful is to be holy. Engkau sukacita itu adalah kudus di hadapannya. Waduh, ini udah over nih. Is it okay? Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Holy artinya apa sih? Kudus itu.
Kudus, kudus. Jalannya kayak malaikat gitu, sedikit melayang. Wah, gak menapak bumi. Is that kudus? Gak pegang ini, gak boleh makan itu kudus. Gak boleh lihat ini, gak boleh lihat itu kudus. No, kudus artinya separated. Dipisahkan. Saya pernah ceritakan ya, kalau bahasa Ibraninya itu kadosh, itu artinya dipisahkan untuk tujuan sesuatu. Bahasa Yunaninya hagiasmos, dipisahkan. Sama kayak saya makan bakmi, pisah dong kuahnya. Nah itu, udah lapar kan? Siang-siang, saya makan ini apa itu daging gitu ya, misalnya gitu ya, dipisahkan gitu dari sayurnya. Nah, pisah, dipisahkan. So, kalau saudara bersukacita, saudara ini berbeda dengan dunia. Dunia ngalamin duka cita, ayo dong sikap duka cita. No, we are in joyful mode, always in joyful mode. Memang kita bisa concern, kita bisa turut merasakan perasaan orang lain. Tetapi sukacitanya itu tetap ada di dalam kita. Dunia mungkin gak ada sukacita karena dunia gak punya Yesus. Tetapi kita semua punya Yesus, sebab itu sukacitanya itu tetap. Dan Yesus itu kudus, sebab itu sukacita itu kudus. Sukacita itu kudus di hadapannya. Sukacita itu kudus di hadapannya. Let us take our breath. Mari kita bersama-sama kita mengambil bagian dalam perjamuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengambil tubuh-Mu. Kami menerima tubuh-Mu ini dengan sukacita. Kami menerima ya Tuhan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami mungkin mengalami duka cita sesaat. Kami tidak bisa melihat, mata kami tidak bisa melihat. Tetapi Roh Tuhan, Dia menjelajah. Dia tahu apa keinginan hati Tuhan. Bahwa Tuhan tidak mau kita untuk berduka cita. Bahwa Tuhan mau kita untuk bersuka cita. Oleh karena tubuh-Mu ini, kami boleh ditebus. Oleh karena tubuh-Mu ini, pernikahan kami boleh ditebus. Oleh karena tubuh-Mu ini, usaha kami, pekerjaan kami, Engkau yang menebus. Keuangan kami, Engkau yang menebus. Tubuh kami, kesehatan kami, Engkau yang tebus. Semuanya sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilur-Mu, kami diingatkan. Tangan berlubang paku, lambung yang lubang. Keluar air dan darah. Terima kasih untuk tubuh-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita terima tubuh-Mu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk cawan perjanjian. Cawan yang membawa sukacita. You know when you drink wine, you're happy. Most of the time lah ya. Most of the time you're happy. Siapa yang begitu minum wine itu nangis gitu, jarang lah. When you drink wine, apalagi kadang-kadang mengandung alkohol gitu ya, you can be happy. Tapi di sini, when you drink wine, ini adalah melambangkan bahwa sukacitanya itu mengalir dalam kita. Meluap-luap. Oleh karena darahnya, Dia sanggup menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Oleh karena darahnya ini, darah Yesus, Tuhan itu berkenan atasmu. He is always happy because karena Yesus, Dia selalu happy kepadamu. Dia gak pernah sad sama sekali kepadamu lagi. Karena pekerjaan Yesus, Dia gak pernah sedih. He might be concerned kalau engkau melakukan hal-hal yang gak benar. Tetapi jangan khawatir, Dia gak akan bersedih lagi. Karena Yesus selalu
memberikan dia sukacita. Pengorbanannya memberikan dia sukacita. Dan oleh karena darahnya, engkau boleh mengalami sukacita yang melimpah. Engkau boleh mengalami penebusan dari segala macam pelanggaran apapun, kebiasaanmu, apapun pikiranmu yang jelek, apapun negative thinking, apapun your bad emotion yang keluar. Setiap apapun, kau mungkin merasa aku kok enggak beres-beres masalahnya mengenai hal ini, mengenai kesehatanku, mengenai keuanganku. Mungkin kau berpikir negatif tentang Tuhan. Jangan khawatir. God always think a good thought about you. Tuhan selalu mikir yang baik-baik semua tentangmu karena yang dia lihat adalah pikiran Yesus. Oleh karena darah ini dia berikan kepadamu sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita terima bersama-sama darah perjanjian dalam nama Yesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu dan darahmu ya Tuhan. Engkau begitu memberkati kami ya Tuhan pada hari ini. Sungguh ya Tuhan suatu hal yang luar biasa. Kalau kami boleh melihat Engkau sendiri yang memberikan sukacita dan sukacita itu menjadi kekuatan daripada kami. Sukacitamu ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau menginginkan kami untuk mengalami sukacita yang melimpah itu. Kapanpun, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, Engkau mau kami mengalami sukacita senantiasa. Bukan tergantung dari keadaan, bukan tergantung dengan siapa kami berbicara, tetapi karena sukacitamu ada di tengah-tengah kami. Bagi teman-teman mungkin yang pertama kali baru mendengarkan tentang kabar baik ini dan kau mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, baik yang online maupun yang offline, engkau bisa berdoa bersama-sama dengan saya. Katakan, Tuhan Yesus, aku mau menerima sukacita itu. Aku mau menerima kehidupan yang kekal itu. Aku mau menerima segala berkat-berkat Engkau janjikan. Karena Engkau telah mati di atas kayu salib bagi dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Dan pada hari ini aku menerima sukacita yang sama. Sukacita senantiasa. Karena Engkau ada di dalamku. Aku telah dilahirkan kembali. Aku percaya kepadamu dalam nama Yesus. Amin. Bagi teman-teman semuanya yang pertama kali berdoa mengenai doa ini, doa menerima keselamatan ini, terimalah keselamatan ini setiap hari. Karena Tuhan yang menjanjikannya setia, engkau boleh berharap engkau diselamatkan olehnya. Dan teruslah bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Yesus yang luar biasa ini. Dan jangan lupa untuk join hangout dimanapun kau berada, join Komsel. Saya encourage kalau bisa physical hangout, bisa join, tanya, nanti akan dicantumkan nama-nama PIC-nya. Call, make a WhatsApp, apapun kalau engkau mungkin mengalami krisis, hubungi the hangout leaders. Dan juga ada prayer corner untuk teman-teman bagi yang ingin didoakan akan mungkin kau punya masalah ini atau itu. Jangan khawatir. Ini akan being keep confidential your prayers. Nanti bisa setelah ibadah juga bisa nanti hubungi Pingling itu ya atau WA. We have hotline prayer numbers. You can contact them. Amin. Amin. Mari saudara, kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sekali lagi untuk berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Engkau sungguh luar biasa Tuhan bagi kami. Sukacita-Mu ya Tuhan adalah kekuatan daripada kami. Engkau memberkati kami. Engkau melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melindungi keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, pekerjaan kami, usaha kami, kesehatan kami. Pelayanan kami, gereja kami ya Tuhan. Rumah kami, Kau berikan perlindungan. Terima kasih Tuhan, bahwa Kau menyinarkan ya Tuhan wajah-Mu kepada kami ya Tuhan. Sinar wajah yang penuh dengan sukacita. There's always a fullness of joy in your face. Dan Kau memberikan kepada kami kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu.
Dan Kau selalu menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kepada kami damai sejahtera-Mu yang tidak dapat diambil oleh siapapun juga. Shalom, shalom. In the name of Jesus, we pray and we receive your blessings. Haleluya. Amin, amin. Selamat hari Minggu. Shalom people. See you next week. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.